Halo Mina, kali ini Mimin akan mengulas beberapa anime sport yang menurut Mimin underrated. Tanpa basa-basi, silahkan dinikmati videonya Mina. Pingpong The Animation. Sesuai dengan judulnya, anime ini adalah anime yang mengangkat topik pingpong. Ada dua sahabat bernama Hoshino dan Sugimoto. Hoshino lebih dikenal sebagai Peko. Peko mempunyai kemampuan yang hebat. Dia adalah ace di SMA-nya dan tak terkalahkan, tetapi sering bolos latihan. Pelatih Koizumi berkata, di atas langit masih ada langit. Suatu ketika, dua sahabat ini menyelinap masuk ke SMA Sujido, di mana di SMA itu ada pemain dari Cina yang bernama Kong baru saja datang. Pemain Cina dikatakan sangat hebat dan terampil. Ketika tiba di gedung olahraga, mereka tidak mendapati satu orang pun. Kemudian, mereka bermain tenis meja sembari menunggu Kong. Di tengah permainan, Kong akhirnya muncul. Duel pun terjadi. Tanpa ampun, Kong mengeluarkan teknik andalannya, yaitu bola putaran cepat atau lebih dikenal sebagai drive. Peko pun terpencundangi oleh Kong. Disinilah akhirnya Peko melihat langit. Bagaimanakah perjalanan Peko dan Sugimoto dalam menghadapi musuh-musuh hebat pun dimulai, serta jatuh bangunnya mereka. Ballroom Yokoso. Di dalam ruang guru terdapat seorang murid suram yang mendapatkan ceramah. Dia bernama Fujita. Fujita belum kunjung menentukan SMA mana yang mau dia tuju. Sebelum keluar dari ruangan, dia melihat wanita cantik yang sepertinya senasib dengannya. Pada waktu pulang sekolah, dia melihat wanita itu masuk ke dalam sebuah bangunan. Di depan bangunan itu terdapat tulisan Studio Dansa Ogasawara. Di sini Fujita mencoba dansa. Dan dia mengenal perempuan itu dengan nama Shizuku. Setelah sampai rumah, Fujita seperti biasanya membuka tasnya dan terdapat DVD yang dimasukkan oleh Mbak Kasir studio dansa itu. Karena penasaran, Fujita mencoba untuk menonton DVD tersebut. Tak terasa, DVD sudah selesai ditonton. Fujita tersenyum bahagia. Pada sore hari, Fujita mengembalikan kaset DVD-nya. Tanpa sadar, dia berkata untuk diajari dansa. Fujita berpikir, ini adalah kesempatannya untuk berubah. Dia kagum oleh sosok Sengoku di DVD tersebut. Fujita pun dilatih gerakan yang membosankan. Dia berlatih semalaman yang membuat kakinya terluka dan sepatunya rusak. Dari sinilah awal perjalanan dansa Fujita dan mengubah hidupnya yang suram menjadi berwarna. One Outs. One Outs adalah anime tentang baseball profesional. Anime ini unik karena tokoh utamanya memiliki kecerdasan yang luar biasa. Suatu ketika, Kojima, atlet bisbol yang cemerlang, sedang melakukan camp pelatihan di Okinawa. Pada saat camp, pelempar mengalami cedera di jari tengahnya, sehingga tidak bisa membantu Kojima dalam latihan memukul. Oleh karena itu, manajer mencari pelempar baru untuk membantu Kojima dalam berlatih.
Dalam pencarian ini, dia didatangi oleh Big Mom yang mengajaknya ke tempat perjudian One Outs. Di sini, mereka bertemu dengan pelempar bernama Tokuchi. Mereka memasang taruhan pada pemukul. 4 pemukul sudah dikalahkan oleh Tokuchi. 2 orang ini akhirnya harus membayar $4.000 karena kalah taruhan. Karena tidak terima, dia pun mencoba menjadi pemukul. Tokuchi menaikkan taruhan menjadi $40.000. Dengan cerdik, Tokuchi membuat mental lawannya down dan pertarungan dimenangkan oleh Tokuchi. Beberapa hari kemudian, datanglah Kojima ke tempat perjudian. Dia tidak terima akan bisbol yang suci dijadikan perjudian. Kemudian dia pun menantang Tokuchi. Tokuchi menaikkan taruhan lagi menjadi $400.000. Disinilah Kojima dibuat bertekuk lutut. Inilah keseruan One Outs, kecerdikan Tokuchi dalam bermain bisbol. Ini adalah salah satu anime seru yang Mimin tonton. Bagaimana jika Mimin buatkan alur ceritanya? Komen ya Minna. Tadi sudah Mimin ulas 3 anime dengan konsep sport yang mendebarkan. Sekarang ini Mimin akan mengulas 2 anime sport yang heartwarming. 2 anime ini selain mengedepankan sport, juga mengedepankan hubungan sosial antar individu. Tonton terus ya Minna. Kazega Suyoku Fuiteiru. Lari estafet adalah olahraga yang jarang didengar, tetapi inilah yang diangkat oleh anime ini. Hakone Ekiden adalah olahraga lari estafet. Haiji adalah mahasiswa semester 4 di Universitas Kansai. Sewaktu dia keluar dari pemandian air panas, dia melihat pencuri roti yang berlari cepat melewatinya. Kemudian dia menyusulnya dengan sepeda. Dari sampingnya dia berkata, "Apakah engkau suka berlari?" Haiji pun mengajaknya mengobrol. Dan disinilah diketahui pencuri itu bernama Kurahara Kakeru yang satu universitas dengan Haiji. Kakeru lagi bokek karena kalah judi yang mempertaruhkan uang kosnya. Dari sinilah Haiji mengajak ke tempat kosnya yang bisa dibayar di akhir bulan. Di penginapan ini Kakeru bertemu dengan beberapa orang aneh, yaitu si kembar, maniak kuis, maniak komik, om-om perokok, dan lain-lain. Diadakanlah pesta penyambutan Kakeru. Di tengah-tengah pesta, Haiji mengajak untuk berlibur. Dia mengajak ke Hakone tetapi tidak naik kendaraan, melainkan berlari. Semuanya pada bingung, tetapi Haiji malah mengeluarkan papan nama penginapan, di mana terdapat tulisan kecil, Klub Atletik Universitas Kansai. Inilah keseruan Haiji dan ke-9 temannya dalam perjalanan Hakone Ekiden, olahraga atletik lari estafet. Surune Kazemai Koko Kyodobu. Hari ini di sekolah Kazemai adalah hari peresmian siswa baru. Sehabis peresmian, banyak kakak kelas yang mendemonstrasikan klub mereka agar anak baru tertarik bergabung. Disinilah 3 sekawan, Minato, Seiya, dan Ryohei sedang bersuka cita. Lagi senang-senangnya, mereka diajak oleh Tomi Sensei untuk membantunya. Tomi Sensei membawa mereka ke sebuah dojo panahan yang sangat bagus.
Ternyata klub panahan di Kazemai sudah lama tidak aktif dan Tommy Sensei meminta mereka untuk menghidupkannya kembali. Di sini, Minato menolak untuk bergabung. Tetapi, Seiya mengejarnya dan bertanya, "Apakah kau yakin? Aku tahu kau selalu membawa benda itu." Hari berikutnya setelah jam sekolah selesai, Minato berencana pulang cepat. Tetapi Ryohei mencegahnya. Dengan bujuk rayu, Minato pun luluh dan menuruti kemauan Ryohei. Pada waktu demonstrasi, Tommy Sensei meminta Minato untuk memeragakan proses memanah. Di sini, Minato melepaskan anak panahnya terlalu cepat dan kelihatan gugup sekali. Setelah melepaskan 2 anak panah, Minato langsung pulang. Di sini, Tommy Sensei curiga dan bertanya kepada Seiya. Seiya menjelaskan bahwa Minato dulu adalah pemanah yang berbakat tetapi mengalami target panik. Bagaimanakah perjalanan Minato dalam mengatasi target panik dan hiruk-pikuk dunia panahan serta hubungan pertemanan?